Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Fadilah dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh ulama yang terkenal di kota Ponorogo. Beliau adalah Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Kabupaten Ponorogo. Ayah beliau bernama Kiai Muhammad Ilyas yang merupakan putra dari Kiai Muhammad Besari. Kiai Hasan Besari lahir pada tahun 1729 Masehi. Beliau hidup dan dibesarkan di pesantren sehingga tumbuh menjadi seseorang yang berbudi pekerti baik, berilmu, dan juga seorang yang ahli tirakat. Ilmu pengetahuan yang beliau pelajari berasal dari kakeknya dan juga guru-gurunya di pesantren. Adapun ilmu pengetahuan yang pernah beliau pelajari antara lain Al-Quran, hadis, tafsir, nahwu, dan juga ilmu sastra. Beliau merupakan seorang guru dari pujangga dari Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu Ronggo Warsito. Kiai Hasan Besari memiliki 9 orang istri dan juga 16 orang putra. Semua putranya menjadi seorang tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Raden Mas Cokronegoro yang menjadi Bupati pertama Ponorogo pada tahun 1856 sampai 1882 Masehi. Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo mencapai puncak kejayaannya pada era kepemimpinan beliau, yaitu santrinya mencapai 16.000 orang yang berasal dari berbagai daerah, tidak hanya berasal dari desa Tegalsari saja. Kiai Hasan Besari wafat pada tahun 1867 Masehi di usia yang ke-138 tahun. Yang kedua adalah mengenai peran beliau di masyarakat. Hal ini bisa kita tinjau dari 3 bidang. Yang pertama adalah dari bidang sosial. Kiai Hasan Besari selama hidupnya sangat memperhatikan hubungan sosial dengan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari catatan F. Foken yang menceritakan bahwa santri dari pesantren Pondok Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo tidak hanya berasal dari desa Tegalsari saja, tetapi juga berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan Kiai Hasan Besari di masyarakat itu sangat besar, karena dengan nyantrinya para penduduk di pondok pesantren, mereka berubah menjadi seorang yang berakhlak mulia, dan juga dari segi keilmuannya mereka memiliki ilmu yang cukup tinggi. Yang kedua adalah dari segi keagamaan. Pondok pesantren merupakan sentral dari ilmu agama Islam, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Karena pondok pesantren merupakan salah satu lembaga tempat di mana seseorang untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dalam Islam, peranan kiai menyebarkan ajaran Islam ini disebut dengan dakwah Islam. Kiai Hasan Besari, beliau selain menjadi seorang pengasuh di pondok pesantrennya, juga menjadi tokoh yang dituakan di masyarakat. Beliau menerapkan hukum-hukum Islam di desa Tegalsari, sehingga desa tersebut menjadi desa yang aman dan juga tentram.
Tentunya hal ini membuat iri desa-desa di sekitarnya. Maka banyak tokoh dari desa-desa sekitar Tegalsari yang ketika menemui masalah, mereka berbondong-bondong menemui Kiai Hasan Besari untuk meminta saran dan juga solusi, baik masalah dalam bidang hukum Islam maupun masalah dalam bidang hukum adat. Yang ketiga adalah di bidang politik. Ketika membahas bidang politik, seorang kiai tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan beliau. Pada zaman dulu, seorang kiai tidak hanya menjadi pemimpin bagi pesantrennya, tetapi juga pemimpin bagi daerahnya. Hal ini berlaku juga pada Kiai Hasan Besari. Beliau tidak hanya menjadi pengasuh pondoknya, tetapi juga menjadi lurah di desa Tegalsari. Dalam memerintah, beliau menerapkan hukum-hukum Islam, sehingga desa tersebut dijadikan sebagai rujukan bagi desa lain untuk mengembangkan diri agar desanya menjadi lebih baik. Tentunya itu merupakan sebuah keberhasilan dari pemerintahan Kiai Hasan Besari. Dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa Kiai Hasan Besari merupakan ulama yang sangat berpengaruh di masyarakat. Beliau selain menjadi seorang pengasuh pesantren, juga menjadi pemimpin bagi daerahnya. Salah satu keberhasilannya adalah beliau bisa menata desa Tegalsari dan juga menerapkan hukum-hukum Islam di sana, sehingga desa Tegalsari menjadi desa yang aman, tentram, dan juga menjadi rujukan bagi desa lain agar desanya bisa menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.